Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya Mega Latu, inilah Lintas Anyus Pagi akhir pekan selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, seorang anggota polisi menjadi korban begal di Bekasi, Jawa Barat. Ia terluka di sejumlah bagian tubuh, sementara sepeda motornya raib. Seorang wanita nekat selundupkan narkoba ke lapas dengan memasukkannya ke alat kelaminnya di Sukabumi, Jawa Barat. Aksinya pun ketahuan petugas. Seorang pria tewas setelah jadi bulan-bulanan warga di Subang, Jawa Barat. Sebelumnya ia kepergok saat akan mencuri ayam di sebuah peternakan. Bocah kakak beradik tewas tenggelam akibat tenggelam di Sungai Wai Bawang Latak, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Sementara di Tambora, Jakarta Barat, seekor ular sanca 5 meter gegerkan warga. Seorang bocah perempuan tertinggal orang tuanya yang panik saat mengejar bus lantaran tas bawaannya tertinggal dalam bagasi di Sumedang, Jawa Barat. Beruntung korban lalu diantar petugas ke rumahnya. Penemuan bayi laki-laki di hutan Jati Blora, Jawa Tengah dalam kondisi masih hidup gegerkan warga. Diduga bayi sengaja dibuang demi menutupi aib orang tuanya. Pemirsa, kapal motor penumpang yang mengangkut 17 penumpang terbakar di perairan Pulau Tarahan, Serang, Banten. Beruntung seluruh penumpang bisa dievakuasi dengan selamat. Ratusan kurir antre untuk retur barang yang tidak sesuai pesanan pelanggan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Karena nyaris rusuh, polisi pun turun tangan menertibkan mereka. Hendak silaturahmi ke rumah kerabat, sepeda motor yang ditumpangi pasutri menghantam minibus di Jalan Raya Cilengsi, Bogor. Sang istri tewas di lokasi, sementara suami alami patah tulang kaki. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 6 penumpang minibus korban longsor di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Total ada 10 korban longsor yang ditemukan meninggal dunia. Suasana haru menyelimuti kedatangan 3 jenazah korban longsor di Pacet, Mojokerto. Ketiga korban merupakan satu keluarga yang hendak berlebaran ke Blitar, Jawa Timur. Pemirsa, jari seorang pria menghitam akibat cincin tersangkut sejak sebelum Lebaran di Depok, Jawa Barat. Evakuasi berjalan dramatis lantaran korban berteriak dan berontak. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melayat mendiang Uskup Agung Kupang Petrus Turang ke Gereja Katedral Jakarta. Prabowo mengenal Uskup Petrus sebagai orang yang baik. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan Dorcas, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, puluhan paket alat tulis dan sembako disalurkan guna mendukung serta memberikan semangat kepada anak-anak panti untuk lebih giat belajar menggapai mimpi. Pemirsa, kawasan wisata Puncak dipadati oleh warga yang ingin berwisata. Rekayasa lalu lintas pun sudah mulai diterapkan sejak siang hingga malam hari. Hari keempat setelah Lebaran 2025, Pelabuhan Bakaheni, Lampung dipadati pemudik yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak Jumat malam. Sekitar 30.000 penumpang dan 7.000 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara arus balik juga mulai terjadi di Stasiun Pasar Senen. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat 52.000 penumpang kembali ke kota Jakarta. Dan berikut laporan Dilami Aulia dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pemirsa, momen libur Lebaran, ribuan pemudik wisatawan dari berbagai daerah ramai memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selain untuk menikmati suasana, wisatawan berburu baju batik, kaos khas Jogja, serta pernak-pernik untuk oleh-oleh. Sementara pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura, Jawa Tengah tak kalah ramai. Puluhan ribu telur asin diserbu pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek.
Di Jakarta, ratusan ribu pengunjung mendatangi destinasi Pantai Ancol di masa libur Lebaran 2025. Kedatangan ratusan ribu pengunjung ini membawa berkah bagi pelaku perahu wisata yang mendapatkan cuan berkali lipat. Aksi saling dorong dan berdesakan terjadi saat ratusan calon penumpang hendak masuk bus wisata gratis di kawasan Monas, Jakarta. Akibatnya sebagian penumpang nyaris terjatuh. Pemirsa, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Provinsi Bali berkunjung ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Kedatangannya untuk beraudiensi menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2025 tentang tatanan baru bagi wisatawan asing. Ke informasi berikutnya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan resmi memecat Yoon Suk Yeol sebagai Presiden Korsel. Yoon dituduh melanggar hukum karena menyatakan darurat militer awal Desember lalu. Militer Israel menyerang 3 sekolah di Gaza, Palestina. Akibatnya 33 warga sipil tewas. Serangan diklaim menyasar Hamas yang dituduh bersembunyi dan melanggar perjanjian pertukaran sandera. Ke informasi olahraga, pemirsa, kalahkan Bahrain 1-0. Timnas Indonesia resmi naik ke posisi 123 ranking FIFA per awal April 2025. Ini merupakan prestasi terbaik Garuda selama 15 tahun terakhir. Chelsea menangkan derby London saat hadapi Tottenham Hotspur di Liga Primer Inggris. Di laga ini, The Blues menang 1-0 lewat gol Enzo Fernandez. Ke informasi lainnya, pemirsa, seorang kurir sabu ditangkap aparat di salah satu rumah sakit di kota Cimahi, Jawa Barat saat hendak bertransaksi. Saat digeledah, petugas mendapati sabu seberat 500 gram disembunyikan pelaku di dalam helm untuk mengelabuhi petugas. Seorang pria mengancam membunuh ibu kandungnya karena tidak diberikan uang. Warga yang geram dengan aksi pelaku memukulnya hingga babak belur. Aksi pungutan liar manfaatkan suasana lebaran di tempat wisata di Purwakarta, Jawa Barat viral di media sosial. Polisi yang mendapat laporan meringkus 8 preman pelaku pungutan liar. 2 remaja terekam warga nekat turun dari mobil hanya untuk mengabadikan foto kuda Nil di Taman Safari Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Aksi itu viral dan lantaran sangat membahayakan. Peristiwa tadi sekaligus menutup lintas Anyus pagi akhir pekan hari ini, dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal ogeson.com. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Anyus Pagi bersama Anita Dewi. Saya Megalatu undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.